Shalom, selamat sore untuk kita semua. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama dari tema yang menarik, yaitu Nabi sebagai mediator ilahi menurut Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19. Dalam teologi Perjanjian Lama, pewahyuan Allah selalu berlangsung dalam ketegangan antara kekudusan Allah dan keterbatasan manusia. Allah adalah pribadi yang transenden, sementara manusia tidak sanggup berhadapan langsung dengan kekudusannya. Pengalaman Israel di Gunung Sinai menunjukkan bahwa suara Allah yang disampaikan secara langsung menimbulkan ketakutan yang besar di tengah umat. Karena itu, relasi antara Allah dan umat membutuhkan suatu bentuk perantara yang sah dan ditentukan oleh Allah sendiri. Kebutuhan akan perantara ini tidak berhenti pada diri Musa. Kitab Ulangan menegaskan bahwa setelah Musa, Allah tetap akan menyediakan sarana pewahyuan yang sah melalui nabi. Dengan demikian, kenabian bukanlah fenomena yang kebetulan dalam sejarah Israel, melainkan bagian dari integral dari rencana Allah untuk memelihara perjanjian dengan umatnya. Nabi yang hadir sebagai penghubung antara firman Allah dan kehidupan konkret Israel. Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya lah akan kutuntut pertanggungjawaban. Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19 merupakan teks kunci yang menjelaskan konsep nabi sebagai mediator ilahi. Dalam teks ini, Allah menyatakan bahwa ia sendiri akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengah Israel, menaruh firman-Nya dalam mulut nabi tersebut, dan menuntut pertanggungjawaban dari setiap orang yang menolak firman yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan. Dengan demikian, nabi memiliki status sebagai utusan resmi Allah dalam sejarah perjanjian. Ungkapan Allah yang mengatakan bahwa aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, ini menegaskan bahwa wahyu yang disampaikan nabi tidak berasal dari refleksi teologi pribadi, melainkan dari inisiatif Allah sendiri. Nabi bukan pencipta pesan, tetapi penyampai pesan. Oleh sebab itu, mendengarkan nabi dipahami sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan menolak nabi berarti menolak otoritas ilahi. Konteks historis dan teologis. Latar belakang historis konsep nabi sebagai mediator ilahi dapat ditelusuri pada peristiwa Sinai. Dalam peristiwa tersebut, umat Israel memohon agar Musa menjadi perantara karena mereka takut mati jika terus mendengar suara Allah secara langsung. Allah menyetujui permintaan ini sehingga mediasi menjadi pola sah dalam relasi Allah dan umat. Pola ini kemudian diteruskan dalam institusi kenabian. Kemudian konsep kenabian Perjanjian Lama. Dalam tradisi Perjanjian Lama, nabi dipahami sebagai pribadi yang dipanggil secara khusus oleh Allah untuk menyampaikan kehendak-Nya dalam situasi historis tersebut. Kenabian bukan hanya berkaitan dengan nubuat masa depan, tetapi juga dengan penegasan perjanjian, kritis sosial, dan panggilan pertobatan. Dengan demikian, nabi berfungsi sebagai mediator antara Allah dan umat di tengah dinamis sejarah Israel. Kemudian eksplorasi teologis Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19. Yang pertama, inisiatif ilahi. Pernyataan Allah bahwa Ia sendiri yang akan membangkitkan nabi menunjukkan bahwa kenabian sepenuhnya merupakan inisiatif ilahi. Tidak ada nabi yang mengangkat dirinya sendiri atau memperoleh otoritasnya sendiri dari struktur sosial. Otoritas kenabian bersumber dari panggilan Allah dan bergantung pada kesetiaan nabi dalam menyampaikan firman-Nya.
Yang kedua, mediasi firman. Firman Allah yang ditetapkan dalam mulut Nabi menegaskan fungsi Nabi sebagai media komunikasi ilahi. Wahyu Allah disampaikan melalui bahasa manusia, namun isinya dan otoritasnya tetap ilahi. Dalam pengertian ini, Nabi menjadi jembatan antara Allah yang transenden dan umat yang hidup dengan realitas historis. Yang ketiga, otoritas dan tanggung jawab. Ulangan pasal 18 ayat 19 menegaskan bahwa Allah sendiri akan menuntut setiap orang yang menolak firman dari Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas Nabi bersifat serius dan mengikat. Namun, otoritas tersebut juga diimbangi dengan tanggung jawab yang besar. Karena Nabi yang berbicara atas nama Tuhan harus setia dan tidak menyalahgunakan firman Allah. Kemudian implikasi teologis. Yang pertama, bagi teologi kenabian Perjanjian Lama. Ulangan pasal 18 menjadi dasar normatif bagi seluruh tradisi kenabian dalam Perjanjian Lama. Nabi berfungsi sebagai penjaga perjanjian dan suara Allah di tengah umat. Melalui Nabi, Allah menegur penyampaian umat dan memanggil mereka kembali kepada kesetiaan perjanjian. Yang kedua, dalam kanon Perjanjian Lama. Seluruh kitab Nabi dalam kanon Perjanjian Lama berdiri dalam kesinambungan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Ulangan pasal 18. Para nabi berbicara atas nama Allah dan menyampaikan firman-Nya sebagai kelanjutan dari pola mediasi yang mulai dari Musa. Yang menjadi kesimpulannya dalam materi kita pada saat ini adalah bahwa Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19 memberikan penegasan bahwa Allah yang kudus memilih untuk menyatakan kehendak-Nya melalui mediator yang Ia tetapkan sendiri. Nabi menjadi sarana pewahyuan yang memungkinkan relasi Allah dan umat tetap terpelihara. Bagi teologi masa kini, teks ini mengingatkan bahwa setiap klaim rohani harus diuji berdasarkan kesetiaan pada firman yang diwahyukan oleh Allah melalui para nabi. Sekian materi kita pada saat ini. Kiranya materi yang telah dipaparkan ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi wawasan bagi kita semua. Shalom.